Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, para ulama, dan para tokoh masyarakat, dan yang tak lupa pula yang kami banggakan kaum muslimin dan wal muslimat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Nuri Hidayatullah. Saya akan membicarakan tentang konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Konsep ilmu fikih dalam Islam merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal. Jadi definisi fikih tersebut sangat luas, bukan hanya satu. Pada masa itu para ahli merumuskan pengertian sendiri, sebagaimana Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, maupun akhlak. Selanjutnya, sumber-sumber fikih dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran. Kita semua tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat Islam di bumi. Oleh karena itulah Al-Quran sebagai sumber paling utama dalam menentukan hukum dalam ilmu fikih. Selanjutnya yang kedua, sunnah. Sunnah diambil baik dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. As-sunnah berfungsi menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sebagai penguat. Kedudukan as-sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Kenapa? Karena as-sunnah merupakan penjelas dari Al-Quran. Jadi yang dijelaskan berkedudukan lebih tinggi daripada yang menjelaskan. Yang ketiga, ijma'. Ijma' dalam bahasa Arab berarti kesepakatan. Secara istilah, ijma' merupakan suatu kesepakatan mujtahid atau para ulama dalam menetapkan suatu hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis
dalam suatu peristiwa yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang terakhir, sumber-sumber fikih dalam Islam adalah qiyas. Secara etimologi, qiyas yaitu suatu perbandingan, sedangkan secara terminologi qiyas yaitu menyamakan suatu peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan illat. Itulah sumber-sumber fikih dalam Islam. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu ruang lingkup ilmu fikih dalam Islam. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Di sini ada beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istishab, maslahah, mursalah, dan saddus zari'ah. Yang kedua, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam berbentuk perintah, larangan, pilihan, anjuran untuk melakukan, maupun anjuran agar menghindarinya, yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal atau perasaan. Yang ketiga, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan tentang ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istinbat dari sumber-sumber syariah. Dan yang terakhir, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tashili, yakni Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas, melalui proses istidlal atau deduktif, istinbat atau induktif, atau nazar, analisis. Oleh karena itu, tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.